Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Dalamana wa balagha risalah wa nasahu wa jahada billahi wa jihadi hatta ta'ala yakin. Tarakana lil mahjadil bayd wa la kana hariha la yashqana illa halik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Warḍallahu an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan yang baik ini kita diberikan kesempatan dan kesehatan serta taufik dan hidayah untuk kembali menunaikan kewajiban kita, yakni sholat subuh dengan aman, dengan tenang, dengan tentram. Di belahan dunia yang lain saudara-saudara kita masih di bawah gempuran, masih di pertempuran dan peperangan. Angka terakhir itu 26.000 yang meninggal. Baru 100 hari itu. Baru 100 hari. Ukraina Rusia saja yang hampir 2 tahun itu angkanya masih di bawah 3.000-an, 4.000-an. Ini Zionis baru 100 hari sudah 5 kali lipatnya. Luar biasa ya. Makanya Afrika Selatan itu luar biasa, mereka dengan berani menyeret Israel ke Mahkamah Pidana Internasional. Sudah disidangkan ya. Tuntutannya sudah dibacakan, pembelaan dari pihak Zionis sudah dibacakan, dan luar biasa ya, bahwa dunia itu marah, geram, mengecam, mengutuk, tapi daya itu hanya bisa sebatas mengajukan ke Mahkamah Internasional dan dinyatakan bahwa Israel memang melakukan pelanggaran perang, pelanggaran HAM dan sebagainya. Ya, hanya itu bisanya. Tidak ada langkah tegas ataupun konkret bagaimana menghentikan perang itu dengan baik. Namun kita sebagai orang yang beriman, orang yang Islam, yang dalam Al-Quran disebutkan innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Nah, bagian dari tanda kita bersaudara adalah kita senantiasa mendoakan mereka, karena doa merupakan silahul mu'min. Doa silahul mu'min, doa adalah senjata yang paling ampuh orang-orang beriman. Mudah-mudahan dengan doa kita, istiqomah kita dalam mendoakan ya, kita bacakan nazilahnya di kunut kita. Mudah-mudahan doa nazilah itu Allah berkenan untuk segera mengembalikan kedamaian, keamanan dan juga kemerdekaan kepada bangsa Palestina. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan mengupas tentang Kitabul Jumu'ah. Ini bab baru nih, tema baru dan bahasan baru. Bab tentang Jumu'ah, sholat Jumat. Tentang sholat Jumat. Lumayan banyak hadisnya. Barangkali ada hal-hal yang kita mungkin masih luput ya, luput dari pengetahuan kita, ilmu kita tentang hal-hal yang berkenaan dengan sholat Jumat dan lain sebagainya. Sholat Jumat adalah sholat yang diwajibkan bagi setiap muslim kecuali 4 orang: budak sahaya, anak kecil, perempuan, dan orang sakit atau musafir. Selain 4 orang ini, sholat Jumat adalah wajib. Dan apabila 3 kali Jumat berturut-turut tidak ditunaikan, maka dia hukumnya, kalau tidak munafik, itu kafir. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Dia telah kufur, dia telah mengingkari apa yang turun kepada Rasulullah. Kalau 3 kali Jumat berturut-turut tanpa alasan meninggalkan Jumat. Di sebuah hadis disebutkan munafik, di keterangan lain disebutkan kafir.
Kalau nggak kafir itu munafik. Ya. Kalau 3 Jumat berturut-turut ditinggalkan tanpa alasan. Alasannya apa? Ya tadi 3. Sakit, musafir, perempuan atau anak kecil. Dan satu lagi budak sahaya. Tapi budak sahaya sekarang sudah tidak ada. Jadi kalau kita nggak sakit, nggak musafir, maka meninggalkan Jumat dengan sengaja itu bisa jatuh kepada kekafiran. Saya belum nyapa. Assalamualaikum. Apunten terus tekan terus sempat ke Hasan Sadikin. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah barakallahu fikum. Mudah-mudahan teras damang. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini kita lanjutkan lagi tadi bahwa kewajiban Jumat itu adalah kewajiban yang melekat dan tidak lepas dari seorang muslim kecuali 4 orang tadi. Meskipun ada pendapat yang mengatakan perempuan juga boleh Jumatan, kalau dia mau Jumatan silahkan. Cuman tidak diperintahkan gitu, tidak diwajibkan. Kalau ada yang Jumatan silahkan. Yang lagi safar juga. Ya safar juga sama, kalau mau Jumatan silahkan. Ya, tapi tidak diwajibkan gitu. Mereka mah sholatnya biasa, sholat zuhur saja. Sholat zuhur. Makanya karena Jumat ini berbeda dengan zuhur dan bukan ganti zuhur, sebenarnya sholat Jumat aja begitu. Maka sebagian ulama mengatakan tidak boleh menjamak Jumat dengan sholat lain. Ya. Dan tidak pernah ada di zaman Rasulullah SAW beliau menjamak atau mengqashar Jumat dengan sholat setelahnya atau asar. Jadi tidak ada istilah namanya jamak takdim Jumat dengan asar. Jadi kalau sholat Jumat terus kita mau di safar gitu, safar dengan asar bisa? Ya itu tidak ada. Tidak ada yang namanya jamak qashar Jumat dengan asar. Gitu, ya. Tetapi ada pendapat lain, ya pendapat lain ini disampaikan oleh Imam Al-Muzani dari kalangan Syafi'iyah dalam kitab Kifayatul Akhyar. Boleh sebenarnya karena Jumat itu pada hakikatnya zuhur. Sehingga boleh. Tetapi pendapat umum rata-rata tidak boleh karena Jumat itu Rasul tidak pernah mencontohkan Jumat dijamak dengan asar. Tidak ada riwayatnya Rasul pernah menjamak Jumat dengan asar. Jadi asar ditarik ke Jumat gitu. Bisa. Iya, maksudnya setelah Jumat itu dijamak dengan asar itu tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Iya, ditarik gitu. Orang-orang nongol. Jadi tidak ada dari sananya gitu. Orang yang menjamak Jumat dengan asar. Hanya saja dalam pendapat para ulama ada yang memberi terobosan seperti Imam Muzani mengatakan ya boleh-boleh saja karena pertimbangannya ya Jumat itu ya zuhur gitu. Jumat itu pada hakikatnya zuhur, maka boleh jamak. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua ini dari Dewan Hizbah. Pendapat kedua itu boleh kita menjamak, bukan boleh menjamak misalnya, boleh kita melakukan sholat asar di waktu sholat zuhur. Jadi niatnya gitu, sholat asar di waktu sholat zuhur. Jadi setelah Jumat beres, langsung sholat asar, tapi niatnya bukan jamak, tapi ya itu sholat asar di waktu zuhur. Ada jamaknya nggak ada habis. 4 rakaat. 4 rakaat. Jadi karena tidak ada dalil yang spesifik ataupun dalil yang tegas lugas khusus menerangkan bahwa dibolehkannya Jumat dijamak atau diqashar dengan asar, Jumat dijamak dengan asar, baik jamak atau qashar, karena tidak ada keterangan yang jelas, maka kita melihat pendapat para ulama. Kalau ulama yang Syafi'iyah itu ya boleh saja karena itu Jumat juga pada hakikatnya lohor gitu kan. Tapi ulama yang lain tidak, kalau mau silahkan lakukan sholat asar di waktu sholat zuhur. Untuk yang safar? Untuk yang safar, untuk yang biasa. Biasa. Namun menurut saya lebih pas pendapat yang pertama tadi, yang dari Imam Al-Muzani rahimahullah taala di kalangan mazhab Syafi'i itu boleh saja kita menjamak mengqashar Jumat dengan asar. Jadi gini, bertingkat pendapatnya. Dalil umumnya tidak ada yang menerangkan hal itu, dan tidak pernah dicontohkan.
Nabi tidak pernah mencontohkan beliau menjamak lohor dengan Jumat. Tuh, tingkat pertama. Tingkat keduanya, ada yang membolehkan dari kalangan ulama Syafi'iyah, boleh-boleh saja. Alasannya karena Jumat pada hakikatnya adalah pengganti zuhur. Gitu kan. Ini pendapat kan. Hanya saja 2 rakaat lohornya diganti dengan khutbah Jumat. Itu kan pendapat karena tidak ada dalilnya memang. Yang mengatakan bahwa Jumat itu aslinya 4, hanya 2 dilaksanakan sebagai sholat, 2 dilaksanakan sebagai khutbah, itu kan pendapat ulama. Tidak ada hadis yang mengatakan bahwa Jumat itu 2 rakaatnya sholat, 2 rakaatnya diganti dengan khutbah. Tidak ada, memang hadis tidak ada. Itu pendapat ulama. Makanya bagi kalangan Syafi'iyah, orang yang telat Jumatan setelah imam beres khutbahnya, itu dia tidak dapat Jumat. Karena dia beranggapan bahwa 2 rakaat lohornya itu sebenarnya diganti oleh khutbah, gitu kan. Kalau dia tidak ikut khutbah berarti dia tidak ikut 2 rakaat. Gitu. Makanya tarabti mereka kalau nggak ikut Jumat, nggak ikut khutbah maksudnya, maka dia tidak dihitung Jumat karena 2 rakaat zuhur itu diganti dengan khutbah, 2 khutbah itu. Tapi itu kan pendapat ulama ya. Iya pendapat, karena tidak ada ketegasan, tidak ada dalil yang tegas sehingga babnya itu menjadi bab ijtihad, bab pendapat di kalangan para ulama. Dan itu masalah itu sudah masalah yang lama sebenarnya. Itu tingkatan yang ketiga, ada ulama berpendapat bahwa ya udah gini aja, lakukan sholat asar di waktu sholat zuhur. Kalau kita safar boleh qashar kalau safar. Itu namanya melaksanakan qashar zuhur di waktu asar, tapi tidak dengan niat jamak. Tidak dengan niat jamak. Dapat dipahami apa ya? Jadi kalau kita perjalanan waktu hari Jumat, kita safar di hari Jumat, maka pilihannya adalah kita sholat Jumat berhenti, kemudian lakukan sholat zuhur dengan qashar, tapi di waktu Jumat, pada Jumat, di waktu zuhur namanya. Niatnya tuh kita sholat asar di waktu zuhur gitu, bukan niat jamak, karena Jumat tidak bisa dijamak kemana-mana. Jamak qashar berarti ya. Bukan jamak qashar, niatnya tuh Jumat 2 rakaat plus asar 2 rakaat, tapi niatnya itu adalah melakukan sholat asar di waktu sholat zuhur. 2 rakaat. 2 rakaat kalau musafir. Oh, kalau musafir. Kalau musafir 2 rakaat. Kalau tidak musafir maka dia 4 rakaat. Berarti ya. Kemarin saya sholat Jumat niatnya jam qashar. Ya karena tidak ada ketegasan dan belum tahu ya. Jadi memang kalau kita dicari di fikih memang tidak ada yang namanya petunjuk Jumat itu boleh dijamak atau tidak. Sehingga karena tidak ada petunjuk ya tidak ada yang berani memastikan bahwa boleh jamak asar kepada Jumat. Ya, tidak ada istilah jamak asar kepada Jumat. Kalau mau silahkan lakukan sholat asar di waktu sholat zuhur. Dulu saya pun demikian, Jumat dengan asar itu ya di jamak qashar gitu. Pas membaca kitabnya belajar, oh ternyata Jumat itu tidak bisa dijamak kemana-mana gitu. Jadi berdiri sendiri ya? Berdiri sendiri. Jumat itu ibadah berdiri sendiri. Sama dengan sholat subuh berarti? Sama dengan sholat subuh. Jumat itu sama dengan sholat subuh, sehingga tidak pernah dicontohkan oleh Nabi beliau melakukan asar dengan jamak takdim di waktu Jumat. Ulama ngasih terobosannya ada 2. Satu, nggak apa-apa, ada hakikatnya mah itu juga pengganti zuhur Jumat itu gitu. Tapi kan itu pendapat. Yang kedua, nggak apa-apa, tapi niatnya bukan jamak asar, tapi niatnya itu sholat asar di waktu zuhur. Niatnya sholat asar di waktu zuhur. Itu terobosan fatwa ya dari para ulama. Mau praktek yang pertama silahkan, praktek yang kedua silahkan. Jadi yang kuat menurut saya yang pertama. Jadi Jumat bisa dijamak qashar asarnya gitu, digabungkan gitu. Karena tadi pertimbangan pendapatnya masuk akal, karena memang Jumat itu adalah zuhur gitu.
Jumat itu adalah zuhur, cuman tata cara Jumat gitu. Jadi tidak berniat di jama ya. Saya gitu. Nah, maksudnya sholat Jumat nih kita dalam Oh tidak di jama. tidak di jama, nggak jama kan? Niatnya nggak jama. Nggak di jama. Jadi Jumat itu berdiri sendiri. Atau pendapat ketiga, dangaran lagi musafir ya udah aja nggak usah Jumatan gitu. Itu pendapat paling apa namanya tidak ada polemik gitu. Kalau musafir nggak usah Jumatan. Iya. Jadi yang tidak polemik itu kalau Jumat nggak usah Jumatan, udah aja teruskan samarnya. Cuman kadang kita kan nggak tenang gitu. Kalau walaupun musafir tapi Jumat kadang kita berat meninggalkan Jumat itu meskipun musafir. Ya. Hari lancarnya mah udahlah kita musafir, udah aja nggak usah Jumatan, dah bebas dia dari polemik. Tapi ini mah kalau ada orang yang keberatan meskipun safar ingin Jumat gitu keberatan dia. Maka kalau dia ikut Jumat, ya itu caranya seperti itu. Jumat itu berdiri sendiri, tidak bisa dijamak dengan asar dan asarnya tidak bisa ditakdimkan ke Jumat. Jadi dia berdiri sendiri. Pendapat yang kemukakan juga. Nggak tahu mau ya. Ya nggak tahu apa-apa. Yang namanya nggak tahu itu yang terang. Kalau tidak Jumatan tidak diganti dengan duhur. Kalau tidak Jumatan musafir dia udah jamak qasar zuhur asar bebas itu. Kalau dia ngambil tidak Jumatan karena safar, maka lakukan seperti sholat biasa yaitu jamak qasar zuhur asar. Baik di asar nanti ditakhir atau di zuhur ditakdim. Jadi Jumatan berhenti tapi nggak ikut Jumatan, hanya sholat zuhur dan asar boleh. Tapi kalau Dua-dua. tujuannya ke masjid itu kita ya. Kalau kita berhenti sengaja berhenti, mau ikut Jumatan karena nggak tenang, biasa Jumatan hingga berhenti misalkan, maka saat itu kita niat niat asarnya itu adalah melakukan sholat asar di waktu sholat zuhur, karena tidak ada istilah jama takdim asar dengan Jumat, yang ada itu asar dengan zuhur. Ya udah clear. Tapi pendapat Syafi'iyah enggak, ada Jumat juga zuhur. Makanya asar dengan Jumat bisa dijamak karena Jumat juga sebenarnya zuhur. Gitu. Jadi ada 3 pendapat ya. Mau sekalian enggak Jumat silahkan, dan musafir ganti dengan zuhur asar jamak qasar enggak masalah. Mau berhenti sholat Jumat kemudian asar dijamak dengan niat sholat asar di waktu zuhur silahkan. Mau jamak qasar asarnya dengan Jumat yang biasa seperti biasa lalu qasar itu juga boleh, karena pertimbangannya Jumat itu juga lohor gitu. Oh, berarti saya kemarin nggak salah berarti ya. Kemarin gimana? Ya sholat Jumat. Sholat Jumat kemudian Setelah sholat Jumat jama safar, jama takdim safar. Ya itu berarti mengamalkan salah satu pendapat seorang ulama Syafi'iyah namanya Imam Al-Muzani dalam kitab Baitul Akhyar disebutkan. Jadi mengamalkan salah satu pendapat dari Imam Mazhab Syafi'i. Bukan berarti salah. Nah, tapi kan sebelumnya diterang pondasi pendapat itu kan. Ya. Berarti mengamalkannya jika nama kieu tak gitu. Ada umumnya yang demikian sih. Kalau sekarang sudah tahu pendalilannya. Yang seperti itu pendalilannya bahwa ya Jumatnya dah lohor gitu. Ya. Berarti Jumat mah berdiri sendiri aja ya. Jumat mah berdiri sendiri. Kalau mau silahkan mendingan safar teruskan. Kalau mau berhenti silahkan, tapi nanti zuhurnya niatnya itu saya melakukan asar di waktu sholat zuhur. Iya. Udah clear. Di waktu sholat zuhur. Jadi sekali lagi sholat Jumat itu fardu kepada setiap muslim kecuali 4 orang. Budak leutik, anak kecil, ibu-ibu ya perempuan, kemudian orang sakit dan musafir, plus 1 orang kalau masih ada zaman sekarang budak sahaya. Termasuk gila, orang gila. Sakit pun sudah masuk semuanya itu, tidak berakal, kemudian sakit juga masuk. Jadi sudah jelas tidak diwajibkan. Bebas. Bebas. Orang Orang gila gila mah bebas. No gelo mah bebas. No gelo mah bebas. Gila-gilanya tetap. Dalam bahasa Arab gelo itu disebut majnun. Kenapa disebut majnun? Itu akar katanya sama dengan majan. Majanan itu gratis.
Makanya jelema gelo mah gratis wae di mana-mana. Majnun, majanan. Minta ke warung Padang dikasih nggak bayar. Minta ke nasi warteg kasih nggak bayar. Maka majnunun akar katanya dengan majanan itu sama. Artinya orang majnun selalu majan. Orang gila selalu gratis, tidak diminta bayaran oleh yang punya toko, yang punya warung gitu. Itu akar katanya dari kata janna yajinu. Janna yajinu itu tertutup. Janna yajinu tertutup, masdarnya junun, tertutup. Junun di Sunda mah puguhnya. Junun dalam bahasa Arab mah tertutup. Artinya sesuatu yang tertutup itu disebut jannah. Jin disebut jin karena jannah, dia tertutup dari pandangan. Janin disebut janin dari kata jannah karena dia tertutup di rahim ibu. Majnun disebut majnun gila karena dia tertutup akalnya dari kesadaran, dari pikiran gitu ya. Tameng disebut junnah dari akar kata sama, jannah, junnah, perisai. Makanya ada hadis as-saumu junnah, puasa itu tameng. Artinya dia menahan dari perbuatan maksiat. Jadi akar katanya sama. Janna yajinu jununan. Sesuatu yang disebut majnun itu tertutup. Majnun gila tertutup akalnya. Janin tertutup dari rahim. Kemudian majnun tertutup akal tadi sudah. Kemudian junnah perisai itu juga menutup orang dari serangan musuh. Itu akar kata dari majnun. Orang gila tidak wajib Jumat karena hilang akalnya. Itu 5 orang yang boleh nggak Jumat. Kalau selain atau di luar ke-5 orang ini meninggalkan Jumat dengan sengaja, apalagi 3 kali berturut-turut, maka dia telah munafik atau telah kafir kepada syariat Muhammad Rasulullah SAW. Dalil dari sholat Jumat itu fardu adalah firman Allah SWT, "Idza nudiya lis-shalah bi yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun." Apabila kalian atau orang-orang beriman diseru untuk melakukan sholat di hari Jumat, maka segeralah menuju masjid-masjid Allah dan tinggalkan jual beli. Maka para ulama sepakat orang yang melakukan transaksi di hari Jumat, di waktu Jumat, itu transaksinya kalau nggak batil tidak akan berkah. Orang yang melakukan transaksi di waktu Jumat, siapapun orangnya, mau ibu-ibu, mau perempuan, mau bapak-bapak, mau siapapun, baik yang tidak terkena kewajiban Jumat, tapi melakukan transaksi di waktu itu transaksinya kata sebagian ulama batal, tidak sah, kata sebagian yang lain sah, tetapi itu rusak dan tidak akan membawa keberkahan. Tapi ketika ini kan waktunya. Ketika waktu Jumat, artinya setengah jam dari khatib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu transaksi seluruhnya wajib berhenti. Meskipun dia bukan orang yang sedang Jumatan. Ibu-ibu misalkan, jangan COD-an waktu Jumat, nggak boleh. Itu kalau nggak batil akadnya, kalau nggak rusak tidak akan berkah. Atau yang ibu-ibu yang jualan warung makan, warung nasi, ketika khutbah Jumat berhenti dulu. Setengah jam ketika khutbah berhenti dulu. Baru setelah selesai sholat silahkan jualan lagi. Setengah jam sebelum dan setengah jam sudah. Ya, jadi siapapun orang Islam ketika Jumat dikumandangkan, ditegakkan, ketika khatib mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai akhir nanti, maka transaksi di waktu itu diharamkan. Ada sebagian yang tidak mengharamkan, tetapi kalau itu terjadi maka itu hukumnya batil dan rusak akadnya. Bukan Minimal tidak akan bawa berkah. bukan ketika azan mulainya. Ketika khatib dulu Assalamualaikum. Oh iya. Sebelum azan itu kan khatib dulu nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru azan kan. Oh iya. Nah itu tidak boleh bertransaksi. Ya. Ya. Alhamdulillah. Nggak boleh transaksi. Pre dulu. Yang punya toko, yang punya warung, ayahnya harus paham hukum ini. Karena tidak akan berkah dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadarul baik, tinggalkan jual beli, ini umum siapapun. Wadarul baik, mau yang online, mau yang offline, mau yang ibu-ibu bahkan ataupun yang tidak wajib Jumat, tetapi saat Jumat itu tidak boleh ada transaksi terjadi. Wadarul baik, tinggalkan jual beli. Tukang warung misalkan, tukang masjid, wayah tutup mana warungnya?
Atau tidak ada transaksi, warungnya buka silakan, tapi tidak boleh ada transaksi ketika setengah jam pelaksanaan Jumat tersebut. Tutup, Jumat tutup. Kalaupun tidak ada transaksi, ditinggalkan tapi muka tapi ditinggalkan, tidak ada transaksi. Ya kalau ditutup kan mungkin susah lagi bukanya gitu ya, dibiarkan saja, tidak boleh ada transaksi. Wazarul baik, tinggalkan jual beli. Saya akan bacakan hadis sini. Itu dalil dari ayat bahwa orang beriman ketika dipanggil azan sholat Jumat maka mereka wajib segera menuju masjid Allah dan tinggalkan jual beli. Itu lebih baik bagi mereka jika mereka mengetahui. Matak di zaman Muawiyah mah azan teh 2 kali Jumat teh. Kenapa? Karena orang di zaman beliau sudah mulai sibuk dengan berniaga dan berdagang. Karena melihat umat sudah sibuk dengan perdagangan, akhirnya di zaman beliau beristihad adzan kedua kali. Tapi azan kahijina jam 8. Adzan awal jam 8 atau jam 10 supaya orang tuh wah ini hari Jumat, persiapan gitu. Jadi yang disebut 2 kali azan itu bukan 2 kali yang berdekatan. Yang disebut 2 kali azan itu disebut itu namanya azan Muawiyah. Azan Muawiyah itu dilakukan di 2 jam atau sekitar 2 jam setengah sebelum pelaksanaan sholat Jumat. Jadi azan 2 kali itu adalah sunnah sahabat. Sunnah sahabat ya. Karena kondisi saat itu memerlukan supaya orang diingatkan tidak lalai dalam perdagangan. Ini hari Jumat gitu. Dengan azan memandangkan. Ya, jadi kalau di sini mau azan 2 kali mah enggak, tapi jarak waktunya harus agak lama. Jam 10, jam 8 ya. Itu namanya azan Muawiyah rahimahullahu taala. Pertimbangannya zaman itu orang sudah sibuk dengan berdagang. Jadi diingatkan di pasar itu supaya tidak lalai dan leha-leha di pasar. Boleh silahkan mau azan 2 kali juga silahkan. Dan itu dikiaskan kepada sholat-sholat lain. Maka sholat subuh suka ada tahrim ya, suka ada lain sebagainya. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW sebutkan kalau kalian mendengar azannya Bilal itu bukan waktu subuh, kata Nabi kan gitu. Karena azan Bilal itu namanya fajar kazib. Jadi fajar kazib itu fajar yang tidak sebenarnya gitu. Itu sekitar jam 2:30 atau jam 3. Azan awal subuh itu kata Nabi kalau kamu dengar azannya Bilal itu jangan sholat subuh karena belum waktunya. Gitu. Tapi nanti kalau kamu dengar azannya Ummi Maktum, azan Ibnu Ummi Maktum jam 4:30, nah itulah azan subuh. Maka berangkatlah ke masjid ketika setelah mendengar azannya Ummi Maktum. Jadi zaman Nabi sendiri azan itu 2 kali subuh itu. Tapi jaraknya jauh, mengingatkan supaya siap-siap nucan adus-adus heula. Anu beberes heula, anu bade tuang sahur heula. Anu bade ngadem nasi goreng heula segala macam itu teh. Anu bade ngadon bala-bala ngadon heula. Terutama anu adus biasanya sok pamit telat juga rusuh ke masjidna basuhkeun dan jibruk. Nah itu dihindari dengan azan awal. Azan awal di kita kadang-kadang diganti dengan tahriman misalnya. Tahriman di kita sudah ada format bakunya tuh di kaset. Assalatu wassalamu alaihi gitu. Itu nama tahriman. Tapi afdolnya kalau saya sarankan itu dengan azan awal dalam jarak waktu yang agak panjang. Tapi nggak tahu masyarakat kita biasa nggak dengan azan awal itu masalahnya. Kalau nggak siap, nah ini azan 2 kali atau ada umat lain terganggu ya udah pakai tahrim aja, pakai tahrim yang 10 menit. Tapi kalau kita merujuk kepada petunjuk Rasulullah, beliau menyuruh sahabatnya untuk azan awal sebelum fajar sebenarnya muncul. Itu namanya azan awal. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau tahrim dicontohkan. Tahrim melihatnya itu bahwa Rasul itu sebelum azan subuh selalu membaca 50 ayat. Jadi menisbatannya ke situ, tapi sebenarnya kalau menurut saya kurang tepat sebenarnya. Yang tepat mah azan awal sebenarnya. Yang tepat itu azan awal sebenarnya. Tetapi azan awal kan belum diterima banyak oleh masyarakat. Ya udah daripada nggak ada sama sekali pengingat, nggak apa-apa, udah pakai tahrim saja.
Itu sebagai usaha supaya kita bisa mengingatkan masyarakat bahwa subuh sebentar lagi tiba. Jadi bagiannya itu bagian ijtihad masyarakat setempat, kesepakatan masyarakat setempat, kita kumandangkan tahrim bukan bagian dari ibadah, tapi bagian dari mengingatkan jamaah untuk siap-siap sholat subuh. Niatnya bukan niat ibadah, karena tahriman memang gak ada. Niatnya adalah niat mengingatkan. Niatnya itu mengingatkan masyarakat untuk siap-siap. Nu adus heula, anu tuang heula, nu bade saur heula. Tuh niatnya seperti itu. Niatnya mengingatkan, bukan bagian dari ibadah. Imam Rasul itu azan awal itu oleh siapa? Oleh Bilal. Bilal, bukan Umi Maktum kan? Umi Maktum yang azan yang kedua. Yang kedua. Azan yang sebenarnya. Jadi mengingatkan supaya siap-siap. Sahabat tapi terjadi di zaman Rasul. Kalau ada sesuatu terjadi di zaman Rasul dan Rasul membiarkan, menyetujui, itu jadi syariat. Itu takrir namanya, hadis takriri dibolehkan. Seperti ada sahabat setelah subuh sholat 2 rakaat ditegur kan, masa orang nama, "Jam, kunaon sholat deui itu subuh?" Apa kata dia itu? Sahabat ini menjawab, "Ya Rasulullah, tadi pas datang ke masjid tidak sempat qobliyah. Jadi saya qobliyahnya pada subuh." Nabi diam saja. Nah, diamnya Nabi merupakan hadis takriri, artinya sholat rawatib sunnah itu bisa dikodok, bisa dilakukan bahkan setelah sholat wajib. Jadi anu tadi datang ke masjid tersempat tidak kebagian qobliyah subuh 2 rakaat, mangga ayeuna bilih bade qobliyah silakan. Itu namanya qada sunnah. Itu lazim. Di kita tidak lazim. Tapi di kalangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i itu sangat lazim. Di Haram itu kalau kita lihat sudah sholat subuh, suka ada yang sholat lagi. Di Masjidil Haram banyak orang setelah subuh sholat lagi. Yang tidak tahu mah pasti bilang, "Nah, sholat subuh itu 2 kali." Gitu. Padahal itu mereka sedang mengkodok qobliyah yang ketika datang tidak sempat dilakukan. Jadi paminingali aya jalmi anu sholat saat pas sholat subuh ulah disalahkeun heula, ditaruh heula manawi eta nuju qada sunnah. Manawi nuju qada sunnah. Pami sholat yang mutlak kada dicaram. Jangan, kamu ini waktu yang diharamkan, enggak boleh. Waktu yang diharamkan. Kalau niatnya adalah sholat mutlak gitu, seperti hajat, taubat, kemudian tasbih, kemudian apa lagi itu, lain sebagainya lah, sholat mutlak gitu. Dicaram, jangan, ini waktu haram, nggak boleh. Tapi kalau dia bilang saya ini qada sunnah, qada qobliyah, nah itu dibolehkan. Karena ada sebab khususnya. Itu saking besarnya keutamaan dan fadilah 2 rakaat sebelum subuh, sampai-sampai boleh diqada pada subuh. Sampai kapan waktunya? Sampai 10 menit sebelum zuhur. Jadi pami aya sholat tabu 11 2 rakaat bisa jadi eta qobliyah subuh anu tidak terlaksana gitu kan. Bisa jadi jauh teh mau dagugana tabu sakitu. Dugana tabu sakitu. Jadi qobliyah zuhur, qobliyah subuh dilakukan di sebelum waktu zuhur. Ini hanya menegaskan bahwa yang namanya diamnya Rasul dari sebuah peristiwa itu merupakan keputusan atau takrir, persetujuan bahwa itu dibolehkan. Rasul pernah duduk di tepi pantai di Jeddah, dibawakan daging bayawak. Bayawak sahabat biasa sahabat, oh ayam bayawak dimakan. Disuguhkan ke Rasul, apa kata Rasul? Makanlah, saya mah tidak suka. Jadi Rasul tidak makan, tapi tidak melarang sahabat makan itu. Itu artinya bayawak itu boleh dimakan. Tapi yang tidak suka ya jangan makan bayawak. Ayah di Subang sate bayawak. Ada ya? Di pas mana gitu dulu. Tapi abi tak can nyobian. Nah, tina nami lagi kurang meyakinkan sate bayawak. Tapi nu resep mah enggak. Dari zaman Nabi ge sahabat diantep tuang bayawak, diantep. Tapi Nabi sendiri tidak makan karena tidak suka. Gitu. Jadi Nabi tidak makan bukan karena itu haram, tapi beliau tidak menyukainya. Tidak. Kang Niki juga resep sate bayawak. Kambing kurang disukai. Kambing paling disukai dan bagian paling disukainya adalah bagian lengan.
belakang atau depan? Lengan itu zero itu depan ya, depan. Lengan depan itu beliau paling suka. Kuda. Kuda halal karena tidak ada dalil yang mengharamkan. Kata fikih Maliki. Jadi Maliki tidak tahu. Dalam hadis Aisyah juga kuda nggak apa-apa, boleh dimakan. Jadi lengan itu bagian favoritnya Rasulullah SAW. Makanya ketika Rasul diracun oleh wanita Yahudi, dagingnya itu lengan. Karsepnya Rasul dianuan racun ke orang Yahudi dimakan. Sahabat beliau mau meninggal, tidak kuat nahan racun, beliau tidak meninggal. Dijaga oleh Allah SWT. Nah, ketika beliau sepuh, namanya orang sepuh kan sudah ya biasa sakit ya, ada yang dirasa. Ketika badan sudah lemah, sakit apapun terasa di waktu itu. Makanya ketika beliau sebelum meninggal, itu racun terasa lagi, bekerja aktif lagi gitu. Kalau kita sedang lemah ataupun usia sudah senja, itu hal-hal yang dulu pernah kita rasakan sakit kerasa lagi. Ada, jadi beliau itu SAW itu pernah kena racun, tapi karena beliau itu kuat dan sehat dan dijaga oleh Allah terutama, itu bertahan sampai sekian tahun sampai wafatnya beliau. Sebelum wafat kan beliau kan sakit dulu. Sekitar 10 harian sakit dulu. Nah, ketika 10 hari sakit itu beliau merasakan ada bekas dari efek racun yang dibubuhi oleh wanita Yahudi itu. Wanita Yahudi itu konon dalam sebuah riwayat dikisos, bukan dikisos karena ngeracun Nabi, bukan dikisos karena sahabat Nabi yang makan dari daging itu mati. Jadi dikisosnya atas sahabat ini. Dikisosnya bukan karena Nabi benci, bukan, tapi karena sahabat Nabi ada yang meninggal gara-gara si wanita ini, maka pantas dia mendapatkan hukum kisos. Tapi ada riwayat lain mengatakan wanita ini masuk Islam dan diampuni oleh Nabi SAW, si Yahudi ini, dan dibebaskan, tidak dihukum. Riwayat yang buatnya? Ya. Riwayat yang buatnya apa? Kalau saya baca di Sofiur Rahman itu dikisos. Tapi dalam riwayat lain di Sirah Nabawiyah yang Al-Buti itu dimaafkan dan dia masuk Islam. Nanti kita cek lagi ya, apakah mana yang paling kuat riwayatnya. Nah, diracunnya itu di bagian lengan karena itu favorit. Maka umpama ayeuna orang resep daging kambing bagian ieu leungeunna eta karesep Rasulullah SAW. Jadi ketika makan teh saya suka dengan apa yang disukai Rasulullah SAW. Iya. Dari urang mah begitu teh jeroan teu nyuna. Jeroan mah teu nyuna, mata jadi kolesterol dan Nabi ge ngajarkeun teh lengan, makan teh lengan. Jeroan mah eta mah mun terpaksa lah. Katanya di Arab dibuang. Saya kuliah 4 tahun di sana, teu aya istilah orang ditu mah ngamam jeroan. Mata orang ditu ulah apal kebiasaan Indonesia. Bisa laku jeroan di ditu. Jadi orang di sana itu Timur Tengah tidak ada yang namanya jeroan itu diambil di pasar, dibuang, kubur buang, karena nggak ada sungai, kubur di pasir itu. Dia orang jeroan itu malah diambil jadi soto gitu makan. Maka jangan sampai orang sana itu tahu di kita itu jeroan bisa dimakan, ditaruh hutan kan, diikutin di sana, gitu. Diikutin nanti di sana. Wah ternyata ini bisa dimakan ya, oh ya udah jangan dibuang, kita olah. Khawatir itu. Jadi akhirnya dibuat di sana itu dibuat jeroan, perkan hutan dan sebagainya itu dimakan. Kaki-kaki itu dibuang. Kalau zaman Rasul ada ayam nggak? Ayam ada. Ada. Cuman berapa dan jumlahnya belum pernah disensus berapa. Nanti di hadis ayam ada di sini. Jumat itu ya. Nah, saya teruskan. Beliau bersabda, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah SAW, beliau pernah mendengar Rasul bersabda, Nahnul akhirun as-sabiqun. Nahnul akhirun, kita umat Islam adalah umat terakhir. As-sabiqun, tapi kita umat yang paling pertama masuk ke dalam surga. Yaumul qiyamah, di hari kiamat. Jadi keistimewaan umat Rasulullah itu datangnya terakhir, tapi nanti fasilitas akhiratnya paling awal. Itu kelebihan umat Rasulullah SAW. Nahnul akhirun as-sabiqun, kita terakhir, tapi kita yang pertama.
yaumul qiyamah. Baida annahum utul kitab, meskipun umat-umat terdahulu diturunkan kitab-kitab kepada mereka. Ada Yahudi yang berimannya ya, ada Yahudi, ada Nasrani, mungkin juga ada kaum-kaum sebelumnya termasuk kaum Sobiin. Itu semuanya orang beriman. Zaman itu bukan sekarang. Meskipun dengan begitu kata Rasul, meskipun mereka itu sama-sama diturunkan kitab pada mereka, tapi tidak akan mengungguli kelebihan kita umat Muhammad. Jadi kita adalah umat terakhir, tapi kita paling dulu nanti di akhirat akan mendahului umat-umat yang sebelumnya. Meskipun mereka juga sama-sama orang beriman, Yahudi beriman, Nasrani beriman, Sabiin beriman, tapi tetap kita lebih duluan dimasukkan ke dalam surganya dan dibukakan pintu surga. Sebelum kita datang, pintu surga itu masih digembok, tidak akan dibuka oleh siapapun kecuali Rasulullah SAW. Maka kedah caket orang kanu gaduh, nanti kunci surga. Yaitu Rasul yang pertama kali buka surga itu Rasul. Maka harus dekat kita dengan beliau, terutama dengan memperbanyak sholawat dan mengikuti sunnah beliau. Min qablina summa hada yaumuhum alladhi furida alaihim. Kata Rasul, inilah hari Jumat ya. Inilah hari yakni Jumat yang diwajibkan kepada mereka menunaikan sholat Jumat. Dan ini sebagai hari sucinya umat Islam, hari Jumat. Fahadanallah, berdasarkan petunjuk Allah. Jadi Allah mewahyukan kepada Rasulullah, inilah hari raya kita yang tiap minggu hari Jumat. Tunaikanlah sholat Jumat di situ. Fannasu lana fihi tabaun. Lalu orang-orang mengikuti kita, kata Nabi. Al-Yahudu godan. Yahudi itu besoknya dia merayakan, yaitu hari Sabtu. Wan Nasoro ba'da godin, dan Nasrani merayakannya ba'da Sabtu, berarti minggu. Artinya orang-orang Nasrani, orang Yahudi yang hari raya Sabtu dan Minggu itu sudah ada dari zaman Rasul SAW, dan mereka mengikuti kebiasaan kaum muslimin. Tapi mau hari Jumat sudah ada umat Islam, mau hari Minggu sudah ada Nasrani. Jadi umat Islam di hari Jumat, umat Yahudi hari Sabtu, umat Nasrani di hari Minggu. Sudah ada dari zaman Nabinya seperti itu. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi puasa juga kan kita mengikuti Yahudi yang puasa Muharram. Tapi Nabi mengatakan nahnu ahaqqu, kita lebih berhak mengikuti syariat Musa daripada orang-orang Yahudi. Maka berbedalah dengan mereka dengan menambah sholat satu hari. Saya sudah menyiapkan 7 hadis, baru kebahas 1 hadis ini. Ya. Jadi kita undur saja di hari berikutnya. Allah ta'ala bisawab wa taufiq wa illa billah. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Asyhadu an la ilaha illallah